Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Tentunya mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita boleh diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan sampai pada saat ini. Dan bahkan pada saat ini kita akan memulaikan ibadah keluarga atau kolom yang akan dilaksanakan pada saat ini hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Dan tentu yang akan menjadi saluran berkat dalam ibadah kolom kita pada saat ini adalah yang terkasih Bapak Pendeta Friste Arthur Kelong MTH, dan tentunya mengatasnamakan badan pekerja menyampaikan selamat kita beribadah, baik kita yang ada di gedung gereja ataupun kita yang ada di rumah masing-masing. Dalam persiapan, marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyikan lagu NNBT nomor 4, Naikkan Doa pada Allah. Doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Ibadah keluarga dalam persekutuan kolom saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita menyanyi bersama klik nomor 190, Hidup Rukun dan Damai. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kepadamu kami bersujud sembah dalam pujian, hormat, serta penyembahan, bahwasannya Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang mempedulikan kami, Allah yang terus mengajak kami untuk mensyukuri sambil bersukacita setiap karya di tengah langkah hidup kami, menata kehidupan secara bertanggung jawab, menikmati hari-hari kehidupan dalam kasih karunia, di dalamnya ada damai dan sukacita. Menyadari bahwa realitas ini adalah panggilan-Mu Tuhan, kadang bertolak belakang dengan apa yang kami pikirkan, ucapkan,
dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami sering mengedepankan keegoisan kami, sehingga muncul kesombongan, menganggap diri lebih utama dari orang lain, sehingga kadang terjadi pertengkaran, perseteruan. Ya Tuhan, pandanglah kami, jemaat-Mu, menyadari akan segala dosa di mana kami pikirkan, kami ucapkan, kami lakukan itu, entah itu dalam lingkungan keluarga kami, dalam lingkungan pergaulan kami, di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat, pun di tempat kerja. Kiranya Tuhan, kami beroleh pengasihan, agar kehadiran kami kemanapun dan dimanapun terus menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarlah pengakuan dosa kami, ampuni dan kasihanilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut menyanyi bersama klik nomor 310, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Dikuduskanlah kami dan berlayakkan kami Tuhan untuk sehidangan dengan sabda firman-Mu, yang adalah berita bagi semua orang percaya, agar terus diteguhkan, dikuatkan, menjalani hari-hari kehidupan dalam realitas di tengah pandemi COVID-19. Kiranya semangat untuk terus berkarya, semangat untuk terus berjuang, semangat untuk terus berbuat bagi kesejahteraan hidup, sambil menjaga keselamatan jadi bahagian hidup kami. Dan di hari ini Tuhan, hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, sejenak kami hendak beribadah
ibadah kolom, berkenan Tuhan, pakai kami, segenap jemaat-Mu untuk terberkati dan boleh menjadi saluran berkat. Tatkala dalam perjumpaan ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkanlah dan kuduskanlah kami, agar firman-Mu sungguh memberi kelegaan, sungguh menjadi pedoman di tengah kemelut hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan sebagaimana bahan bacaan di sepanjang minggu berjalan ini, terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan ini mari kita baca secara berbalas-balasan. Demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut menyanyi bersama klik nomor 169, Pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini seperti biasa, di setiap hari Rabu kita melaksanakan ibadah kolom dan dilaksanakan di keluarga kita masing-masing. Kita mungkin bertanya, sampai kapan ibadah seperti ini akan terus dilaksanakan? Di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kita harus terus membatasi diri dengan segala protokol kesehatan, dengan segala tata aturan, di mana sampai hari ini pelaksanaan ibadah-ibadah di gedung gereja yang biasanya rutin dilaksanakan setiap hari Minggu belum bisa, entah bulan depan atau bulan-bulan ke depan. Tetapi saya percaya perjumpaan dalam persekutuan, walaupun hanya lewat media ini, dalam keluarga kecil kita, ada juga yang bergabung 1-2 keluarga ibadah dalam satu rumah. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan terus memberkati kita. Kuasa Tuhan akan terus teralami. Lawatan Tuhan akan terus diam di tengah hati kita, dalam pikiran kita, dalam totalitas kehidupan kita. Tentu bagi mereka yang mau membuka hati, mau membuka diri untuk kehadiran Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita berada dalam panduan tema hindari perseteruan, jadilah berkat. Perseteruan mungkin bisa kita identikan dengan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau dalam bahasa hari-hari baku marah atau baku feem. Kalau dalam keluarga itu hal yang biasa. Begitu juga dalam pergaulan muda-mudi, masa-masa pacaran, hal yang biasa. Tetapi akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika baik itu dalam konteks keluarga, dalam konteks pergaulan, dalam konteks hidup berjemaat, dalam konteks hidup bermasyarakat, apalagi dalam konteks pelayanan. Kalau penatua yang sama sebaku marah di kolom, mau jadi apa tuh pelayanan? Atau sesama pendeta, sesama penatua, sesama syamas. Atau mungkin juga dalam satu persekutuan di kolom, kadangkala keluarga A dan keluarga B yang nak baku bercerita, walaupun baku birman. Pusing lagi penatua syamas. Perseteruan, kalau orang pikir-pikir, apakah yang dapat kita ambil makna yang mungkin menjadi keuntungan, mungkin menjadi berkat, mungkin menjadi sesuatu yang membuat kita berbahagia? Apakah dalam perseteruan kita akan dapati? Tentu tidak. Pasti itu akan merusak, membuyarkan semua impian, membuyarkan semua harapan, karena tidak ada damai, tidak ada sukacita.
Tidak ada kebahagiaan. Dan mana mungkin perintah berkat akan dicurahkan. Nah ternyata saudara-saudara, kalau kita lihat dalam bacaan kita, inilah salah satu pokok yang diangkat oleh Rasul Paulus dalam kerangka ia hendak mengingatkan Eudia dan Sintike. Dorang dua begitu semangat untuk melayani, begitu berkobar-kobar dalam pemberian diri untuk Tuhan, sehingga orang Filipi boleh mengenal Allah, boleh menyembah Tuhan, boleh melakukan segala kehendak yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Tetapi ketika semakin dan semakin banyak mengenal Yesus lewat karya, lewat perjuangan Eudia dan Sintike, ternyata mulai muncul tuh egoisme. Mulai muncul tuh kesombongan. Mulai mengklaim kita, karena kita, sehingga ada sekian orang boleh percaya. Eudia bilang begitu, Sintika juga tidak mau kalah. Tuh di daerah sana ada sekitar 1.000 orang, dorang percaya karena kita. Yang mengabarkan Injil karena kita, yang menceritakan tentang karya Tuhan Yesus. Kalau saling mengklaim sama dengan orang, kalau bercerita, kalau sama-sama so bilang kita tuh paling benar, siapa dang tuh salah? Tidak ada orang yang bilang, oh bukan kita, tapi dia yang mengerjakan sesuatu. Ketika ada suatu program atau hal-hal lain, tidak ada orang yang berani untuk mengucapkan sebuah pengakuan. Sama dengan rumor yang berkembang ketika di masa-masa COVID-19 ini, banyak orang yang mengaku miskin. Mengapa mereka mengaku miskin? Karena supaya dapat bantuan dari pemerintah. Coba bukan di masa COVID, kemudian orang bercerita, orang bercakap, orang bilang, "Ngana kok miskin?" Pasti dong angka peda. Siapa bilang kita miskin? Ya, mudah-mudahan orang pejemaat tidak demikian. Tetapi hal ini kiranya boleh menjadi tanda awas agar senantiasa hakikat kita sebagai orang yang percaya, dari hati kita, dari pikiran kita, diteruskan dengan tutur kata kita dan tindakan kita. Apalagi di situasi yang sulit, di situasi pandemi COVID-19, kita berupaya untuk terus menjadi berkat. Kita berupaya untuk hadirkan damai sejahtera. Kita berupaya untuk menjadi pembawa damai, agar sukacita terus bertambah-tambah, damai sejahtera terus menggunung. Dan ketika kita menikmati itu, kita boleh bagikan kepada sesama kita. Bukan kita tahan kemudian kita bilang kita lebih kaya dengan ngana miskin. Kita yang mengerjakan ini ngana cuma pangko tangan atau pangko kaki. Ternyata untuk menjadi berkat, hal yang pertama dan terutama adalah hadirkanlah dalam hati kita damai dan sukacita. Menghadirkan damai dan sukacita itu berarti kita sedia untuk
mengorbankan diri kita. Jangan cuma karena masalah kecil kemudian jadi masalah besar. Kita berupaya untuk meredam hal-hal seperti itu. Kita berupaya agar supaya kehadiran kita, baik itu di tengah keluarga, kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak-anak, berlomba-lomba untuk menjadi pembawa damai. Satu hal yang penting untuk menjadi seseorang yang membawa damai adalah kita mau rela untuk memberi maaf, memaafkan. Jangan sama dengan Sintike dan Eudia. Malu-malu. Tidak ada yang mau mengalah. Sehingga Paulus bilang, Pak Clemens dan Sun Sugos togor akang pada orang, bilang itu akan merusak kepelayanan di Filipi. Paulus katakan demikian karena keberadaan Paulus saat itu berada di penjara. Hingga dia suruh togor Pak Clemens dan Sun Sugos. Dia ingatkan seperti yang ia katakan kepada jemaat di Korintus, kamu itu adalah surat Kristus. Jadi bukan cuma ucapan Kristus yang harus diteruskan, tetapi teladan Kristus harus dipraktekkan sebagaimana yang diuraikan dalam ayat-ayat terakhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menikmati kasih karunia Allah di tengah karya agung yang Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita diajak, kita terus dipanggil untuk hidup menjadi berkat. Sekecil apapun upaya usaha kita untuk menjadi berkat, itu adalah buah yang besar di mata Tuhan. Karena itu jauhkanlah kekhawatiran dalam hidup kita. Berupayalah untuk melakukan kebaikan. Nyatakanlah kuasa Allah dalam karya kita di tengah-tengah kita menjalani realitas apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Siapapun kita sama di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita boleh melakukan sesuatu yang memberi buah bagi orang lain, maka sama dengan Rasul Paulus bilang, ngoni itu sudah menjadi bahagian, sudah tercatat dalam buku kehidupan keluarga kerajaan sorga. Tentu kita semua mendambakan demikian. Karena itu jalanilah kehidupan hari-hari anugerah Tuhan, nikmatilah hidup ini. Hadirkanlah terus damai, sukacita, tetaplah berdoa. Doa adalah nafas kehidupan. Dan ketika kita berdoa, apa yang kita doakan kita mampu kerjakan. Atau dalam bahasa lain, kerjakanlah apa yang kita doakan, bukan sebaliknya. Karena dengan demikian kita terus menikmati kehidupan, menjalani kehidupan, dan kehidupan kita bukan hanya menyenangkan diri kita, menyenangkan keluarga kita, sanak saudara kita, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Karena kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Bapa, sumber kasih karunia, berkat dan kehidupan, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Saat kami ada dalam sukacita oleh karena-Mu yang menghantar kami ada dalam persekutuan yang belajar firman, memuji-Mu dan menyembah-Mu dalam ibadah ini. Kami berterima kasih ketika saat ini kami telah membawa persembahan kami. Berkatilah setiap pemberian kami Tuhan. Tuhan kuduskan, sambil Engkau memberkati semua yang kami kerjakan di kesempatan ini dalam persekutuan ibadah kolom yang dilaksanakan di tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa di tengah menghadapi pergumulan penyebaran COVID-19. Kami memohon pertolongan, kiranya penyebarannya segera berakhir. Tuhan memulihkan kehidupan kami, agar kami segera kembali dalam aktivitas seperti sedia kala. Di dalamnya beribadah bersama di kolom, di gereja, atau dalam persekutuan-persekutuan syukur lainnya. Berkatilah kami dalam mengupayakan kesejahteraan hidup, dalam mewujudkan segenap harapan dan kerinduan kami. Dan biarlah kehidupan kami ini boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tuhan jaga dan lindungi serta sertai kami dalam menjalani hari-hari kehidupan, baik secara pribadi dan keluarga. Berkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Berkati kami dengan kemampuan. Demikian pun jika Engkau dapati kami dalam pergumulan, beri kami kekuatan iman untuk terus memiliki pengharapan di dalam Engkau, ya Tuhan Allah. Terpujilah nama-Mu. Memberkati kiranya jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas, mulai dari badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus kolom 1 sampai 14, komisi pelayan kategorial BIPRA, perangkat-perangkat kepelayanan yang ada di jemaat, bersama seluruh jemaat, pun pemerintah Desa Warukapas, dan segenap masyarakat. Biarlah senantiasa hamba-hamba-Mu ini terus diberi kemampuan dan sukacita melayani, terus mewarnai kehidupan mereka bersama keluarga, sehingga segala upaya dan usaha yang dilakukan dalam lingkup pelayanan gereja maupun pemerintahan dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian pun dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Diberkatilah para medis, diberkatilah seluruh tenaga kesehatan yang memberi diri dalam penanganan penyebaran COVID-19 dalam segenap lingkup pelayanan mereka. Diberi senantiasa kekuatan dan kesabaran pun bagi saudara-saudara yang
berada dalam keadaan sakit, dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Mereka yang terlantar dalam status janda duda, mereka yang fakir miskin dan anak yatim piatu. Demikian juga orang tua yang sudah lanjut usia. Jaga dan lindungi mereka, dan biarlah kehidupan kami ini kami terus percayakan ke dalam kendali dan tuntunan kuasa-Mu, ya Tuhan Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk pelaksanaan ibadah kolom di saat ini. Dalam proses perekaman, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang terus memberi diri dalam kerja kepelayanan, mulai dari koordinator ibadah Penatua Donaldo Tulong, piket pelayan khusus Jemaat Kolom 6, Bapak Penatua Jefferson Longdong dan Bapak Syamas Weli Singal, singers dan pemain keyboard, tim kerja multimedia yang terus memberi diri dalam pelayanan. Tuhan berkati. Kiranya segala jerih lelah kami senantiasa berbuah berkat tatkala kami memberi diri dalam ketulusan hati kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita tutup ibadah kolom ini dengan menyanyi bersama dua sahabat lama nomor 141, Iringlah Tuhan dalam terang. Dalam terang keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, di dalam terang. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua, seluruh jemaat yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah kolom di hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan ketika ibadah
kolom tingkat jemaat boleh selesai dengan segala baik, dan tentunya mengatasnamakan kami yang hadir atau mengikuti ibadah baik yang ada di gedung gereja ataupun di rumah kita masing-masing menyampaikan terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Fristi Arthur Kelong MTH yang boleh menjadi saluran berkat dalam ibadah kolom kita saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab baik dalam tengah-tengah keluarga ataupun dalam pelayanan. Bahkan kami pun berterima kasih kepada perangkat pelayanan baik tim singers, multimedia, bahkan pemain musik, bahkan terlebih penatua kolom 6 yang boleh mendampingi dalam ibadah kolom saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.